apa yang mendorong Kakak untuk memilih, pekerjaan tersebut, daripada pekerjaan tradisional gitu? Iya, Itu menurut Kakak gimana? Kenapa kok lebih memilih, freelance daripada pekerjaan yang kesannya tradisional gitu? oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya pekerjaan tradisional sendiri, mungkin saya sih pengen ya, cuman kalau di waktu-waktu sekarang, kan kalau pekerjaan profesional tuh kita harus ya profesional ya, ya tradisional lah ya. Kita kan harus ke kantor apa dan lain-lain yang memang jadinya bikin kita nggak fleksibel, kita nggak bisa ngerjain itu di mana aja gitu kan. Jadi kalau freelance itu menurutku lebih apa ya? Kita bisa WFA lah ya, kita bisa WFB ya, work from anywhere apa dan lain-lain, dan juga kita hitungannya juga apa namanya lebih apa ya lebih fleksibel juga untuk milih project apa yang mau kita kerjain juga. Jadi, Dari rangkuman wawancara yang kami dapat, Kak Vineta beranggapan bahwa motivasi untuk lebih memilih freelance ini berasal dari kebebasan, lokasi pengerjaan, serta dapat menyalurkan hobi. Lalu dari segi sejarah, Kak Vivi melihat ada perkembangan dari waktu ke waktu terkait gig ekonomi ini dan yang nantinya akan berkembang seiring berjalannya waktu. Lalu Kak Vivi juga menggunakan platform yang mendukung kinerja Kak Vivi, salah satunya yaitu Twitter untuk mempromosikan kinerjanya. Lalu dari segi keuntungan dan tantangan, Kak Vivi merasa keuntungannya itu dari profit atau bayaran yang didapat yaitu setimpal dengan effort yang dikeluarkan. Namun tantangannya yaitu seringkali dikejar oleh deadline, lalu eh, permintaan yang tidak masuk akal dan lain sebagainya. Dan untuk regulasi dan kebijakan, memang untuk freelance tidak ada jaminan kesehatan maupun jaminan asuransi. Namun ada regulasi di mana melindungi hak cipta yang dimana itu sangat membantu bagi Kak Vivi. Lalu dalam etika dan isu-isu Kak Vivi beranggapan bahwa memang ada berbagai masalah. Namun pastinya ada plagiarisme dan lain sebagainya, tapi tetap saja hal itu hanya bisa diminimalisir. Lalu untuk masa depan ekonomi menurut Kak Vivi, melalui generasi muda, gig ekonomi akan dapat terus berkembang. Dan rekomendasinya, Kak Vivi berharap kepada pemerintah untuk meningkatkan eh, ketentuan atau regulasi terkait penyalahgunaan hak cipta. Seperti itu. Mengapa kakak memilih menjadi InDrive daripada melakukan pekerjaan dengan status di bawah S1 ya kak? Benar ya kak? Ya, saya di bawah S1. Iya. Ya, yang pertama ini saya bekerja sebagai indrive ini karena untuk mengisi kekosongan waktu sama ya nambah-nambah uang saku lah. Nah, terus kenapa tidak bergabung di sebuah pekerjaan yang di bawah S1? Sedikit kesempatan untuk bergabung di sebuah perusahaan. Nah, jadi saya memilih untuk freelance di Ya, lebih indrive. fleksibel gitu ya Ya, kak? betul. Lebih fleksibel jamnya, terus jadwal juga kita yang nentuin sendiri. Tuh. Dari hasil wawancara kami mengetahui bahwa Mas Duta ini termotivasi untuk memilih InDrive karena ajakan dari teman serta untuk menambah uang saku. Lalu dari sejarah, Mas Duta melihat adanya perubahan gig ekonomi dari waktu ke waktu yang dimana dulunya ojol itu sifatnya manual, namun sekarang bisa melalui digital. Lalu untuk platform, Mas Duta sendiri menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi InDrive, di mana aplikasi ini akan sangat membantu bagi driver dan konsumen. Lalu untuk keuntungan dan tantangan, keuntungannya dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja asal memiliki kendaraan. Namun tantangannya itu harus bersaing dengan driver lain dan terkadang ada orderan fiktif dan lain sebagainya yang memang sangat merugikan pihak driver. Lalu dalam segi regulasi dan kebijakan, InDrive memang beberapa sudah menerapkan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, tapi masih kurang merata, sehingga driver-driver yang belum memiliki asuransi atau jaminan akan merasa kurang safety aja gitu. Lalu untuk etika dan isu sosial, memang di bidang pekerjaan InDrive ini pastinya ada beberapa konflik terkait isu, yaitu adanya orderan fiktif, rating yang jelek yang mempengaruhi kinerja nantinya. Lalu untuk masa depan gig ekonomi, Mas Duta beranggapan bahwa generasi muda lah yang harus melanjutkan perkembangan dari gig ekonomi ini untuk meningkatkan perekonomian khususnya di Indonesia ini. Lalu untuk rekomendasi kebijakan, Mas Duta berharap bahwa pemerintah akan lebih care terhadap driver-driver, baik itu InDrive, baik itu platform lainnya, agar mendapat jaminan yang lebih aman. Karena beberapa dari driver ini merupakan tulang punggung keluarga, sehingga alangkah baiknya pemerintah menerapkan regulasi yang lebih menguntungkan untuk pihak driver.
Nah, Kak, kenapa Kakak lebih memilih freelance daripada, melamar pekerjaan tetap di suatu perusahaan gitu, Kak? Atau dapat dikatakan pekerjaan tradisional gitu? Enggak sih, lebih ke kegiatanku. Jadi ya kan menyesuaikan sama kegiatanku juga. Mmm. Karena full time ya dari Senin sampai Jumat, jadi, aku free-nya di Sabtu sama Minggu. Dari hasil wawancara dengan Kak Ais, didapat bahwa motivasi Kak Ais untuk memilih freelance yaitu dorongan dari orang tua. Lalu, dari segi sejarah, dari masa lalu hingga saat ini, menurut Kak Ais saat ini mengalami perkembangan untuk gig ekonominya. Karena sekarang ini freelance itu macam-macamnya lebih banyak daripada saat dulu. Jadi menurut Kak Ais ini merupakan perkembangan yang signifikan. Lalu, Kak Ais menggunakan platform yaitu Instagram untuk mempromosikan kerjanya sebagai tenaga pengajar di tingkat kanak-kanak atau taman bermain. Lalu menurut Kak Ais, keuntungan dan tantangan dari pekerjaannya yaitu keuntungannya yang pastinya mendapat income. Lalu untuk tantangannya yaitu Kak Ais harus menahan emosi atau emosinya lebih diuji gitu. Lalu untuk regulasi dan kebijakan menurut Kak Ais belum dapat semacam asuransi atau jaminan. Oleh karena itu, Kak Ais berharap semoga pemerintah lebih care terhadap pekerja-pekerja freelance karena dari pekerja freelance lah perekonomian Indonesia bisa berkembang. Lalu untuk etika dan isu sosial, Ais pernah menerima suatu diskriminasi dari rekan kerja yaitu pegawai tetap. Nah, hal tersebut merupakan hal yang memang sudah umum terjadi, namun Kak Ais berharap semoga kejadian itu tidak terjadi seterusnya. Halo, perkenalkan aku Natania, salah satu anggota dari kelompok ini dan di sini aku sebagai content creator game. Halo, nama aku Gabriela Erika dan aku sedang bekerja sebagai makeup artist selama 2 tahun. Ya, saya menggunakan platform digital untuk menjadi content creator terutama melalui platform TikTok. Saya mulai menjadi content creator pada awal tahun 2022, di mana saya menggunakan game bernama Genshin Impact sebagai base konten utama. Proses editing video dimulai dari saya merekam layar pada saat sedang bermain, kemudian video tersebut saya sortir dan saya gabungkan menjadi satu dengan mengikuti tren-tren yang sedang berlangsung. Aku dapat freelance ini tuh pas tahu teman aku memiliki small business account di Telegram. Terus aku coba mempelajari apa yang dia jual. Terus aku ngajuin diri dengan memberikan portofolio yang aku punya. Pengalaman aku dapat ilmu baru sih untuk menjalankan small business ini. Kayak cuman modal data internet aja, aku udah bisa mulai bisnis ini. Iya, aku pakai platform digital Instagram paling utama, terus TikTok. Menurutku, contohnya misal kayak Instagram, aku harus sering-sering aktif untuk mengupload portofolio foto atau video. Dari keaktifan Instagramku itu akhirnya orang-orang bisa cari aku gitu loh, karena aku aktif terus. Jadi lebih gampang orang cari aku. Kadang bisa kayak dari teksnya atau dari audionya yang terkenal atau kayak masuk ke FYP juga gitu. Dari TikTok pun juga begitu. Karena dari dulu aku sudah suka make up. Terus aku coba-coba les. Terus habis itu aku coba buka jasa sebagai makeup artist. Ternyata lumayan jalan gitu. Untuk kebutuhan sehari-harinya itu agak mudah dikit ya. Siapa itu ya? Ya kan udah pasti udah usia. Tadi dulu kan saya pernah kompetisian. Tadi berhubung usia udah umur, kita terbentuk menjahit Awalnya hobi saya adalah bermain game, kemudian saya mulai terpikir untuk membuat konten selama saya bermain game. Motivasi yang mendorong saya untuk menjadi konten kreator adalah saya merasa bahwa pekerjaan ini membutuhkan kreativitas yang tinggi dalam hal mengedit dan juga saya memiliki beberapa basic editing. Selain itu, menjadi konten kreator adalah hal yang sangat fleksibel dan tidak mengganggu jadwal perkuliahan saya. Karena pekerjaan ini dilakukan secara online dan dapat dilakukan kapanpun. Mungkin dibilang small business account itu emang bisnis kecil ya, namun pendapatan yang terima juga cukup untuk jajan di luar.
Kalau menurutku yang sebelumnya, yang tahun-tahun sebelumnya, makeup artist itu selalu mengerjakan make up dan juga hairdo-nya orang. Tapi zaman sekarang nggak ada yang kayak gitu lagi. Jadi make up ya make up, terus hairdo ya hairdo, ada orangnya sendiri hairdo-nya. Banyak perubahan ya. Kalau mulai 2024 ini banyak perubahan. Perubahan ini karena ya itu mau segalanya mahal mbak ya, segalanya mahal. Tapi kita kerja ini orang itu kalau mau tak naik dikit udah ngeluh. Lagi itu. Mau kembali lagi. Sedangkan aku beli benang, beli kelete ini kan naik loh. Nah, itu ini kan bayar dong. Makanya itu. Oh, ini bayar ya? Bayar. Makanya itu aku ya ini mulai 2024 ini. Kendalanya terlalu banyak. Apa itu berat apa mahal? Barang sembako kan mahal semua tuh. Jadi naik gitu mah. Belum juga Bapak udah usia harus belajar teknologi HP juga gitu ya. Ini kan agak ya susah ya beratnya pemahamannya. Bener susah mbak. Ya. Bilang susah. Pokoknya 2024 ini susah betul lah. Aku rasakan. Perkembangan zaman orang-orang kan jadi pada malas gitu kerja tradisional. Sedangkan sekarang apa-apa aja mesen makanan itu lewat online. Jadi ya mereka lebih milih online. Menurut saya, sangat banyak perubahan dalam pasar kerja tradisional sejak adanya pertumbuhan ekonomi gig. Seperti yang bisa kita lihat, mulai dari pandemi di mana kebanyakan pekerjaan dialihkan menjadi sistem WFH atau work from home, dan juga seperti yang kita ketahui bahwa banyak pekerja yang terkena PHK sehingga mereka pun beralih menjadi pekerja gig, misalnya ojek online. Kalau dari yang aku lihat, semakin tahun mendatang tuh semakin persaingannya semakin banyak. Kayak sekarang aja aku sudah ngelihat banyak MUA baru yang emerge, dan dari yang aku lihat ya MUA baru ini kayak orang-orang kaya di mana mereka bisa langsung les tuh langsung di mana-mana, kayak langsung les di MUA terkenal di Indonesia, terus langsung les di luar negeri, dan pulang-pulang sudah langsung bisa jadi MUA. Sedangkan untuk orang-orang yang kayak baru mulai merintis dari satu langkah ke langkah berikutnya itu kayak jadi lebih susah gitu akhirnya karena persaingan itu. Terus habis itu aku juga mikir suatu hari di masa mendatang itu kayak MUA lama itu bakal tersingkirkan kalau tidak mengikuti tren ya, dan kalau nggak seterkenal itu. Karena aku sih melihat bahwa orang-orang anak muda itu sekarang lebih pingin nyoba MUA yang baru daripada sudah lama gitu, MUA yang sudah lama. Menurut saya, ekonomi gig akan semakin berkembang seiring berjalannya waktu karena mengikuti perkembangan teknologi. Contohnya pada saat ini cukup banyak influencer dan konten kreator yang berkembang pada bidangnya masing-masing melalui platform YouTube dan TikTok. Kepingin saya kan ya semuanya kan kepingin berubah atau enggak ya, kepingin berubah. Nah kalau ini kepingin saya itu ya kemajuannya yang pokoknya yang negatif lah gitu loh maksudnya saya itu. Perubahan itu loh. Jadi kita kan sudah usia ya gak kepingin maju aneh-aneh lah enggak, cuma kepingin aku ya Majunya tapi masih tetap merangkul rakyat kecil gitu ya. maksudnya aku kan gitu dong Mbak. Jadi nggak terlalu berat gitu loh. Jadi kan kita kan kurang kecil, jadi ya gimana lah kebutuhan sehari kan harusnya kan di sini doa gitu loh Mbak. Jadi itu toh. Ya, aku selama ini merasa bahwa pemerintah nggak memblokir berbagai platform dan aplikasi yang dibutuhkan termasuk mendukung pekerjaan ini. Jadi ya aman-aman aja.
Menurut saya, sejauh ini pemerintah sudah cukup memberikan dukungan seperti tidak memblokir atau membatasi akses terhadap aplikasi yang digunakan. Namun, terkadang juga ada info dari pemerintahan yang cukup mengejutkan, seperti pada akhir tahun 2023, di mana Kominfo mengumumkan bahwa publisher game wajib memiliki badan hukum di Indonesia, dan jika tidak ada, maka akan terancam diblokir. Sedangkan menurut saya, ajang e-sport sudah banyak yang mengharumkan nama Indonesia, sehingga saya berharap bahwa pemerintah lebih memperhatikan lagi prestasi anak bangsa di bidang e-sports. Untuk keuntungan sih, aku belajar banyak hal. Contohnya kayak aku ketemu sama klien, jadi aku harus punya skill komunikasiku yang baik. Dari sana aku kayak latihan-latihan terus. Habis gitu juga karena aku ketemu banyak klien ya, jadi aku mendapatkan koneksi yang banyak, bisa ketemu dengan banyak orang, dan itu sangat menguntungkan pekerjaanku. Terus juga makeup ini gak cuman skill makeup aja yang perlu tak pelajari, tapi juga bisa kayak skill foto, skill cara cari lihat angle-nya, terus banyak macam kayak lighting juga gitu. Terus untuk tantangannya mungkin karena beberapa klien ya, aku sering ketemu klien yang kayak cerewet banget, terus kayak sukanya seenaknya gitu, kadang sok tahu juga. Nah itu gimana caranya aku kayak bisa menghadapi tantangan ini dengan baik gitu. Kendalanya juga agak banyak sedikit ya. Agak banyak. Ya, nomor satu ya, kita kan sudah janji sama orang-orang yang mau diambil, tapi ternyata garapan itu nggak diambil. Nah, kita kan harusnya kan anu dong, Ya. untuk keputusan jari kan anu ini kamu menentukan ini diambil dong. Nah, jadi nggak diambil. Sama baik. Banyak orang-orang itu ya, kan itu diambil tapi nggak baik. Kesini nggak dilakukan kamu. Banyak yang gitu ya, Pak. Nggak terlalu banyak ya. Ada. Nah, terus ketiga cuaca mungkin ya itu agak cuma kalau untuk kepentingan sehari-hari itu katakan kurang ya kurang, katakan enggak ya enggak, kalian sifat manusia kan sudah kurang kan. Selama melakukan pekerjaan ini, aku sering ngerasa bahwa melakukan sebuah bisnis atau usaha dari nol itu sangat sulit. Karena banyak pesaing yang muncul semakin harinya, tapi semakin hari juga ada banyak hal yang harus diperbaiki dan dipertimbangkan sehingga bisnis account yang teman aku miliki sama aku dapat dikelola dan juga dapat dikembangkan. Nah, jadi jenis pekerjaanku ini, aku ini ikut di sebuah event organizer. Boleh diceritain nggak awalnya kenapa bisa milih buat jadi kita organisasi gitu? Awalnya karena aku pikir kan kuliah, waktu itu udah banyak waktu luangnya, jadi biar nggak gabut, aku ikut event organizer ini. Kan biar dapat uang juga, biar ada penghasilan walaupun nggak besar, ya gitu. Kalau menurutku, aku nggak lihat ada perkembangan atau perubahan ini sih, karena aku juga baru masuk ke dunia kerja, jadi nggak seberapa ngikutin. Oh, jadi masih newbie juga ya bisa dibilang. Iya, iya, aku pakai TikTok sama Instagram. Kalau gitu bisa nggak diceritain bagaimana pengalaman kamu selama memakai media sosial itu untuk mendapatkan pekerjaan? Kalau menurutku tentang pekerjaan ini, media sosial itu banyak banyak ini sih, kayak ngasih informasi pekerjaan, terutama Instagram. Aku melihat banyak iklan pekerjaan di Instagram, terus waktu itu aku nemu pekerjaan ini juga dari Instagram.
Dari hasil wawancara yang kami dapat, Kak Sheran beranggapan bahwa yang mendorong dia untuk lebih memilih freelance ini yaitu untuk mendapatkan penghasilan walaupun tidak dalam jumlah yang besar, di dalam tengah waktu senggangnya saat kuliah saat ini. Lalu untuk dari segi keuntungan, yang didapat oleh Kak Sheran adalah dengan sebuah pengalaman bekerja di dalam tim. Dan untuk tantangan sendiri, adalah dengan bertemu klien dari luar jangkauan lingkungan sehingga harus menyesuaikan diri. Lalu untuk dari segi regulasi sendiri, Kak Sheran merasa bahwa belum adanya perlindungan dan dukungan karena tidak ada peraturan pemerintah yang membantu untuk menaikkan pekerja gig sendiri. Kemudian dari segi transformasi, media juga berpengaruh secara signifikan terhadap pekerjaan Kak Sheran seperti terdapat klien I.O. yang mungkin tidak dapat melakukan meeting secara tatap muka dan hal tersebut dapat dilakukan secara online. Dan untuk yang rekomendasi, Kak Sheran berharap kepada pemerintah untuk meningkatkan jangkauan pasar ekonomi gig untuk memudahkan pekerjaan dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Saya sebagai guru Dalam bidang apa? bidang musik, Oh, ya media. Saya menggunakan media untuk memperluas pekerjaan saya. bagaimana pengalaman Ai selama menggunakan platform tersebut? Pada awalnya mungkin kesulitan, tapi dengan berjalannya waktu saya mulai belajar dan media ini sangat membantu pekerjaan saya. Keuntungannya adalah waktunya lebih fleksibel. Tantangannya jika ada musibah seperti pandemi, tidak bisa survei di lapangan secara langsung. Pemerintah bisa mendorong dan membantu adanya pasar kerja ekonomi gig agar lebih modern dan dapat menyesuaikan dengan tren sekarang tanpa meninggalkan poin-poin yang sudah paten dalam kehidupan ekonomi. Dari hasil wawancara yang kami dapat, Ibu Yusya beranggapan bahwa yang mendorong beliau untuk memilih pekerjaan gig ini adalah karena pekerjaan gig ini bisa menyimbangi pekerjaan tradisional dalam waktu yang singkat dan juga tidak dalam waktu yang lama. Dan kemudian menurut Ibu Yusya sendiri, bahwa perkembangan ekonomi gig ini dalam beberapa tahun terakhir ini cukup signifikan. Karena banyak sekali pekerjaan untuk pekerjaan gig sendiri, terutama untuk anak-anak muda. Lalu dalam segi regulasi dan juga kebijakan pemerintah, Ibu Yusya belum merasakan adanya perlindungan dan juga dukungan yang memadai. Tetapi pengaruh diperbolehkannya adanya pekerjaan gig ini dapat lebih membantu untuk sekitar. Dan kemudian dari segi transformasi media, juga berpengaruh secara signifikan terhadap pekerjaan Ibu Yusya. Seperti jika ada murid yang berhalangan, maka mereka dapat menggunakan Zoom Meeting. Dan juga media ini sangat membantu untuk kegiatan promosi. Lalu untuk prediksi masa depan gig sendiri, menurut Ibu Yusya ini akan mempengaruhi masa depan, di mana anak-anak di era digital yang sekarang tuh akan bekerja dengan praktis dan juga dengan cara mereka sendiri. Iya, apalagi saya kan online shop pasti menggunakan platform digital. Nah, untuk platform digital sendiri, saya menggunakan media Instagram serta marketplace seperti Shopee untuk menjual produk saya sendiri. Jadi, untuk pengalaman saya terhadap platform-platform digital yang saya gunakan ini cukup positif karena platform ini memberikan saya apa ya, kayak eh, exposure bisnis saya tuh bisa lebih luas lagi. Keuntungan terbesarnya sudah pasti kayak saya lebih apa ya, lebih produktif ya, karena kan alasan saya sebenarnya karena saya tuh sangat senggang dalam berkuliah saya, makanya saya memilih bisnis ini. Kemudian menurut saya tuh dengan bisnis ini tuh juga kayak lebih fleksibel aja buat saya dalam menjalankan bisnis ini. Serta tuh eh, untuk tantangannya tuh apa ya? Lebih ke persaingan sih, karena kan banyak online shop yang menjual produk yang sama dengan saya. Jadi yang pasti banyak saingannya. Dan yang juga apa ya? Menurut saya tantangan untuk bisnis saya sekarang ini saya tuh apa ya? Brand awareness saya tuh kurang gitu. Udah pasti media digital ini tuh punya peran yang sangat besar ya dalam bisnis saya karena kan dalam
online ya. Nah, dengan adanya media tersebut itu juga sangat-sangat membantu saya untuk mempromosikan produk saya serta menjangkau pelanggan-pelanggan tuh lebih luas lagi. Kemudian dengan apa ya, dengan platform maksudnya media ini pun bisa ini saya apa sih menarik pelanggan-pelanggan yang awalnya tuh nggak tahu bisa tahu dengan bisnis saya. Kalau menurut saya sendiri isu-isu terhadap etika itu seperti perlakuan yang adil terhadap pekerja serta kesenjangan upah itu sangat-sangat ini ya apa berperan penting. Kenapa? Karena terlebih saya kan online shop ini. Itu saya sangat memegang teguh bahwa kalau misalkan saya bermitra dengan orang bermitra itu maksudnya kayak bekerja sama dengan orang-orang untuk mempromosikan bisnis saya itu tuh saya bakal memperlakukan mereka dengan hormat dan yang pasti memberikan apa ya eh, rate card atau sama-sama menguntungkan gitu loh dan apa yang didapat itu tuh bersifat adil antara kedua belah pihaknya. Dari hasil wawancara yang kami dapat, Kak Cindy beranggapan bahwa yang mendorong Kak Cindy untuk lebih memilih pekerjaan gig ini dikarenakan Kak Cindy merupakan seorang mahasiswa saat ini dan tidak memiliki banyak aktivitas yang dilakukan ketika memiliki waktu yang senggang. Oleh karena itu, Kak Cindy memutuskan untuk mengisi waktu kosongnya dengan menjual barang di online shop di bidang F&B. Lalu dari segi perkembangan ekonomi gig, dalam beberapa tahun terakhir ini menurut Kak Cindy, ekonomi gig ini telah berkembang pesat. Dan terutama dengan meningkatnya kecanggihan teknologi, akses internet yang cepat, dan juga adopsi teknologi yang cepat juga. Lalu dari sisi regulasi dan kebijakannya sendiri, Kak Cindy belum merasakannya secara signifikan. Karena Kak Cindy baru di bidang ini. Dan kemudian dari perubahan pasar kerja tradisional sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi gig sendiri, menurut Kak Cindy itu perubahannya susah untuk mendapatkannya. Dari segi pekerjaan, yang benar-benar bisa bertahan lama di pasar kerja tradisional tersebut. Karena cara kerja tradisional kurang sesuai dengan era sekarang. Dan terlebih lagi sekarang itu lebih berorientasi pada digital. Dan dari segi model bisnis, menurut Kak Cindy, tidak banyak yang mempengaruhi pekerjaannya secara langsung. Tetapi lebih kepada untuk mencari konsumen dan selebihnya tidak ada. Lalu untuk prediksi masa depan ekonomi gig sendiri, menurut Kak Cindy itu bahwa ekonomi gig ini akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan juga perubahan pola konsumen. Dan untuk rekomendasi, Kak Cindy berharap pemerintah dapat membantu membangun ekonomi ini yang akan berkelanjutan dengan menyediakan sarana digital yang kuat serta melindungi pengguna dalam penggunaan media sosial yang ada.